Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Agustin Swandari, saya mahasiswi Institut Setiami. Saya akan menjelaskan tentang virus corona yang bermata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona. Ada mitos dan faktanya. Teman saya menerima paket kiriman dari Cina yang berisi Army Bomb yang musisi yang ternama BTS setelah virus corona menyebar luas karena takut. Dia berniat merendam Army Bomb itu di dalam air, menggurusnya hingga tinggal serpi, lalu menaburkannya ke halaman rumah. Menurut kalian, perlukah melakukan itu? Virus corona tidak bisa bertahan lama pada objek-objek seperti surat dan paket. Pengiriman dari Cina ke Indonesia paling cepat sampai dalam 3 minggu. Menurut peneliti Universitas Princeton atau Universitas California, corona bertahan pada permukaan tembaga 4 jam, kardus 24 jam, plastik dan besi tahan karat 2-3 hari. Mitos dan faktanya virus corona itu, yang pertama, mitos COVID-19 bisa menular melalui barang produksi Tiongkok. Yang kedua, COVID-19 bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Yang ketiga, lampu desinfeksi ultraviolet dapat membunuh virus corona. Yang keempat, menyemprot alkohol dan klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus corona. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktanya. Virus ini tidak dapat ditransmisikan melalui barang yang diproduksikan oleh Tiongkok atau negara manapun yang melaporkan kasus COVID-19. Yang kedua, virus ini tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Yang ketiga, lampu ultraviolet sebaliknya tidak digunakan untuk mensterilkan tangan atau area kulit karena radiasinya menyebabkan iritasi. Yang keempat, ada menyemprot alkohol atau klorin ke seluruh tubuh tidak dapat membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini juga ada penjelasan, ada sejumlah pemilik anjing dan kucing yang takut ditularkan virus corona dari hewan peliharaan mereka. Saking takutnya, sebagian menaruh hewan peliharaan dan penampungannya dibuang ke jalanan atau ditelantarkan. Menurut kalian, perlukah mereka setakut itu? Nah, sampai saat ini belum ada bukti penderita corona yang terjangkit karena hewan pemeliharaan mereka. Meski demikian, kekelawar, ular, terutama terenggiling, yang dijual di pasar basah Wuhan diduga jadi awal penyebar luasan corona. Dilansir media, sedikitnya 2 ilmuwan di lab riset virus yang di lokasinya persebelahan pasar tangkap karena ketahuan ilegal menjual binatang hasil percobaan ke pasar itu sampai dapat profit miliaran yuan. Kabar buruk, corona berevolusi. Yang pertama, masa inkubasi corona dapat semula 14 hari kini bertambah lama menjadi maksimal 37 hari. Yang kedua, virus corona bisa berbentuk partikel cair atau dapat di udara atau aerosol. Durasi bertahannya singkat, maksimal 3 jam. Rekomendasi ahli, jaga jarak 6 kaki karena transfer lewat tetesan. Info teman penelitian di Jerman, pakar biokimia pagi ini, virus kini sudah bisa bertahan di udara atau airborne. Di Jerman, masa isolasinya isolasi diri bisa menjadi sampai 19 April.
Kasus COVID-19 di Indonesia itu untuk saat ini mencapai 369 derajat. Kurang lebihnya seperti itu. Kabar gembiranya, obat anti corona. Yang pertama, tingkat kematian dibandingkan sejumlah penderita masih terbilang rendah. Dalam konversi pers yang digelar secara pada hari Selasa 17 Maret 2020, Direktur Pusat Pengembangan Bioteknologi Nasional Cina Xiang Xingmin menyatakan bahwa obat flu buatan Fujifilm Holdings yang bernama Evigen mampu mengatasi virus corona. Di sini saya akan menjelaskan pengertian struktur. Pengertian struktur yang merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masih ingat gak sih tentang pengertian sosial? Yang merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial adalah yang pertama, berkenan dengan masyarakat. Yang kedua, suka perhatikan kepentingan umum. Yang ketiga, struktur masyarakat berarti sama dengan struktur sosial. Pelapisan masyarakat merujuk pada gambaran struktur masyarakat slide sebelumnya. Dapat dalam kehidupan sosial terbentuk sebuah sistem pelapisan sosial atau social stratification. Pritikin Sorokin mendefinisikan sebagai pembedaan penduduk dalam kelas secara tingkat. Pelapisan masyarakat, sosiolog Amerika kelahiran Rusia, Pritikin Alexandrovich Sorokin lebih lanjut membuat teori yang pertama, perwujudan pembagian kelas adalah kelas tinggi dan kelas-kelas yang rendah. Pelapisan kelas menyebabkan perbedaan hak, kewajiban, dan pengaruhan antar kelas. Terima kasih atas pengertiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.